Kuasa hukum Yosef akan lakukan ini jika kliennya jadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Jelang 4,5 bulan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, masih belum ada tanda-tanda pihak kepolisian akan mengumumkan siapa tersangkanya. Awalnya, perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini merupakan kasus domestik. Akan tetapi, sepertinya kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini lebih dari sekedar itu, terbukti dengan lamanya proses penyidikan. Indra Zainal, Kepala Desa Jalan Caga, ternyata tengah mengundang kuasa hukum Yosef Hidayah, Rohman Hidayah, ke rumahnya. Rohman Hidayat turut menanggapi berbagai pemberitaan di media terkait dengan kasus yang tengah ditanganinya. Rohman mengatakan bahwa penting bagi kliennya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Menurut saya, musuh terbesar itu bukan ada yang di seberang sana, tapi klien yang tidak jujur, kata Rohman Hidayat pada 24 Desember 2021, dikutip dari YouTube Indra Zainal Channel. Rohman Hidayat memastikan beberapa hal sebelum akhirnya menjadi pengacara Yosef. Sebelum mengambil perkara ini, kita memastikan dulu klien kita ini benar atau tidak, ujarnya. Menurutnya, sangat berbahaya apabila kliennya menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Kalau ada yang disembunyikan, bahaya juga. Yang penting adalah klien yang jujur, tegasnya. Ketika dia jujur memberikan keterangan, mudah untuk memberikan pembelaan, tambahnya. Kemudian Indra Zainal bertanya pada Rohman, bagaimana jika kliennya tersebut yang menjadi tersangka kasus perampasan nyawa sadis itu? Tapi kalau misalnya klien saya sebagai pelakunya, masalah pembelaan itu bukan menang dan kalah, imbuhnya. Rohman akan tetap menerimanya, apapun hasil keputusan dari tim penyidik. Tetap apapun kita syukuri nantinya, secara profesi akan tetap bertanggung jawab, jelasnya. Tak jarang pihaknya mendapat komentar negatif dari netizen selama menjadi kuasa hukum Yosef. Saya dituding begini dan begitu, tetapi memang faktanya seperti itu, ujarnya. Saya hanya memahami fakta sesudah kejadian. Kalau sebelum kejadian saya tidak tahu, terangnya. Rohman menekankan tentang kejujuran dari kliennya dalam kasus ini. Balik lagi pada kejujuran klien yang pertama. Tambahnya, Rohman berharap dalam kesempatan itu bisa mempertemukan Yosef dengan anaknya, yaitu Yoris Raja Amanullah. Ya harus itu, harapan saya besar itu. Kalau Yoris didampingi saya, mungkin ceritanya lain, katanya. Menurutnya baik Yosef maupun Yoris ini terkesan berseberangan. Harapan saya Yosef dan Yoris bisa ketemu. Clear, begitu Pak Kades, tegas Rohman. Selain itu, Rohman Hidayat juga berharap kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini segera terungkap pelakunya. Mudah-mudahan sebelum tahun ini lewat, keadilan itu bisa ditegakkan, pungkas Rohman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.